والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Allah itu kalau sudah menyayangi seorang hamba, maka menghilangkan semua kata dan menghadirkan hanya satu kata saja, yaitu abdun. Abdun itu lafaz paling tinggi dalam Al-Quran untuk menunjukkan kasih sayang Allah kepada hamba. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika diundang dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, itu undangannya bukan ditujukan kepada kalimat Rasul, bukan Nabi, tapi abdun. Subhanalladzi asra bi abdi. Dan semua Nabi juga begitu. Ni'mal abdu innahu awwab. Nabi-nabi yang lain ketika dipuji pakai bahasa hamba. Jadi kalau sudah menggunakan kata abdun, artinya seorang manusia itu sangat dekat dengan Allah dan dia mendapatkan tingkat yang tinggi dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jamaknya disebut dengan ibad. Makanya ketika mendapatkan predikat ibad disandingkan dengan sifat sayang yang banyak, namanya Rahman. Maka muncullah kalimat ibadur Rahman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Pemaksiat juga begitu. Kalau dia mau tobat itu dicintai Allah. Ya, dosa sebesar apapun pengen tobat, itu Allah sangat cinta. Allah tuh sangat mencintai orang-orang yang tobat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah sangat cinta dengan orang tobat. Makanya ketika ada hamba yang tobat dipanggilnya dengan ibad. Dengan ibad, sebesar apapun doanya, sebesar apapun dosanya. Pernah ada seorang pembunuh yang sangat luar biasa, yang bunuh paman Nabi itu Hamzah radhiyallahu taala anhu, kan Wahsy itu dengan tombaknya itu. Ketika tobat dan masuk Islam dan merasa diri mungkin nggak dapat rahmat Allah, mungkin nggak diampuni. Yang saya tombak itu paman Nabi dulu, tapi saya pengen dapat hidayah Allah. Mungkin nggak Allah rahmati saya. Turun ayat langsung, Quran surah 39 tuh. Ayat 53. Qul, katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ibadi. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Yang kejadian Wahsy tapi ayatnya bentuk jamak. Tadi saya katakan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Kalau ada ayat yang sifatnya begitu, maka Allah sudah mengetahui ke depan pun pasti ada orang-orang yang banyak dosanya. Dan terkadang memvonis diri, saya masih diampuni enggak? Dosa saya pernah begitu banyak, pernah membunuh, pernah mabuk, pernah zina. Allah masih rahmati saya enggak? Turun ayat ini. Seakan Allah ingin katakan begini, katakan pada Wahsy sekarang dan orang-orang setelahnya, siapapun yang merasa banyak dosa dan berlumur, dia ingin tobat, dia adalah hambaku yang aku sayangi. Hei hambaku sayang, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. La taqnatu min rahmatillah. Belum selesai ayatnya. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Dosa apa yang kau perbuat? Semua dosa sepanjang kau tobat nasuha, aku ampuninya. Allah tabaraka rahman. Makanya kalimat bismillahirrahmanirrahim itu penting. Nanti kalau kita bahas masuk ke rahasianya, kita bahas itu. Bismillahirrahmanirrahim itu salah satu faidahnya, fadilahnya. Ya, selain menghadirkan keberkahan, meniatkan ibadah, itu menjaga kita dari perbuatan maksiat. Karena kalimat Rahman yang melekat di dalamnya bukan hanya rahmat dunia, ya, tapi juga berupa kasih sayang Allah yang menjaga dari perbuatan maksiat. Ya deh, makanya nggak ada orang korupsi pakai Bismillahirrahmanirrahim kan? Supaya dosanya kurang dikit, Bismillahirrahmanirrahim. Justru dosanya berlipat itu. Paham sampai sini? والإسلام ديني ومحمدا رسول الله.